Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Bunga TV dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Lia Permatasari di program kita Sehat Bersama RSUD Haji Hanafi Muara Bungo. Baik, hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber yang cantik ya. Ada Ibu Dr. Raisa Putri Sesioria ya, bener ya Bu ya, SPPK ya, spesialis patologi klinik ya. Kita coba sapa dulu Ibu dokter kita yang sudah ada di sebelah saya. Halo Ibu dokter. Ya, selamat pagi Mbak Lia. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Ya, jadi kelihatan dari auranya, kelihatan dari semangatnya juga ya. Kalau Ibu dokter harus semangat, harus sehat ya Bu ya, karena harus menolongi pasien seperti itu. Baik, hari ini saya bersama Dokter Raisa ya. Kita akan bahas tentang apa nih Ibu dokter ya? Bahas transfusi darah. Tentang transfusi darah ya. Jadi apa sih yang ada di pikiran pemirsa Bungo TV mengenai transfusi darah? Mungkin bahasa awamnya donor darah gitu ya, donor darah ya. Yang dimana transfusi darah atau donor darah itu bisa menyelamatkan nyawa lewat setetes harapan. Itulah lebih tagline program kita hari ini ya. Nah, bayangkan saja seseorang yang sedang berjuang ya di ruang operasi ataupun seseorang anak kecil yang tubuhnya lemah karena kekurangan darah di saat-saat genting. Nah, harapan hidup mereka itu adalah bergantung pada sesuatu yang sangat sederhana. Namun begitu berharga, setetes darah transfusi darah bukan hanya tindakan medis saja, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan solidaritas ya antara manusia. Jadi setiap kantong darah yang diberikan kepada seseorang itu merupakan jembatan antara hidup dan mati ya. Sebuah bukti bahwa kebaikan sekecil apapun dapat membawa perubahan, dan juga lewat transfusi darah kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi harapan bagi seseorang, karena di balik setiap tetes darah itu tersimpan sebuah cerita tentang nyawa yang terselamatkan, tentang keluarga yang dikembalikan tersenyumnya, dan tentang masa depan yang kembali terbuka. Seperti itu. Gitu ya Bu dokter ya. Nah, gitu. Jadi ini lihat cepean ya. Oke, jadi mengenai transfusi darah, tapi nanti kita akan berbicara itu di segmen kita selanjutnya. Jadi kita mau perkenalan dulu sama Dokter Raisa ya. Nah, Bu dokter udah berapa lama sih ada di RSUD Haji Hanafi Muara Bungo gitu? Saya di sini sudah hampir jalan 2 tahun. 2 tahun. Iya, ya? Sebagai dokter spesialis patologi kliniknya. Bertanggung jawab di laboratorium klinik dan juga di unit transfusi darah. Iya. Oke. Jadi berarti ruangannya yang dekat ATM sana ya? Iya benar. Itu yang UTDRS. UTDRS. Oke. Jadi Dokter Raisa sudah 2 tahun ada di Haji Hanafi ya Ibu dokter jalan ya? 2 tahun. Sebelumnya asalnya dari mana ya Bu ya? Jadi sebelum saya sebenarnya aslinya dari kabupaten sebelah, saya dari Bangkok, menjalani pendidikan S1 kedokteran di Universitas Sriwijaya di Palembang, lalu lanjut ke spesialis patologi kliniknya di Universitas Andalas Padang. Gitu. Nah, berarti awal mulanya berarti dokter umum dulu gitu ya dokter ya? Nah, kenapa sih lebih tertarik mau ngambil ke SPPK ya namanya? SPPK. Kenapa sih lebih memilih ke sana? Kenapa nggak ke misalnya yang obgyn atau dokter-dokter yang spesialis yang lainnya gitu? Karena memang patologi klinik ini tergolong lebih tidak sesibuk yang lain ya, Mbak. Jadi pengen menjaga keluarga seperti itu, tapi tetap berperan penting di balik layar saja, tidak langsung berhadapan dengan pasien seperti itu. Gitu. Jadi berkarir bisa juga, ngurus keluarga juga bisa. Tetap gitu. Insya Allah tetap terpegang. Tetap terpegang. Oke ya. Jadi Dokter Raisa kenapa dia lebih enggak ada yang misalnya pengalaman lebih menantang seperti sepertinya ini kayaknya lebih enak nih menjadi dokter SPPK gitu. Ada nggak cerita singkat atau pengalaman-pengalaman lah sebelumnya gitu? Sebenarnya tidak ada sih Mbak. Memang dari hati aja pengennya ke patologi klinik seperti itu. Pengen lebih ke patologi klinik. Oke. Nah, jadi kalau untuk dokter patologi klinik ini, Dokter Raisa apa saja sih jenis pemeriksaan ya yang dilakukan oleh dokter spesialis patologi klinik ini? Oke. Jadi mungkin spesialis patologi klinik ini jarang sekali terdengar ya Mbak. Iya. Mungkin tadi dibanding spesialis obgyn, penyakit dalam, anak. Memang spesialis patologi klinik ini salah satu cabang ilmu kedokteran yang berfokus terhadap pemeriksaan
laboratorium terhadap cairan tubuh seperti darah, urin. Nah, jadi jenis pemeriksaan apa yang kami periksakan ya seperti itu. Jadi sampel darah bisa kita periksakan darah lengkap, darah rutin, atau pemeriksaan kimia klinik seperti asam urat, kolesterol, glukosa, fungsi hati dan sebagainya. Lalu pemeriksaan urin, feses, pemeriksaan cairan-cairan tubuh lain juga bisa seperti cairan rongga paru, cairan rongga jantung, analisis sperma. Nah, sangat luas sekali jenis pemeriksaannya. Oke, jadi banyak berarti ya yang dilakukan untuk pemeriksaannya ya, berarti yang berhubungan dengan bagian dalam gitu ya, Ibu Dokter ya. Oke. Nah, mengapa sih pemeriksaan labor klinik ini sangat penting gitu dalam mendiagnosa penyakit? Jadi istilahnya itu kalau segala sesuatu penyakit itu harus ditegakkan diagnosanya dengan mengambil sampel darah misalnya seperti itu. Kenapa gitu, Bu Dokter? Sebenarnya tidak harus dengan pemeriksaan laboratorium ya, tidak harus dengan pemeriksaan darah gitu. Tapi memang pemeriksaan laboratorium ini sangat penting. Yang pertama, bisa membantu menegakkan diagnosis. Seperti itu, karena beberapa penyakit tidak jelas gejala khasnya. Mungkin seperti prediabetes, diabetes di tahap-tahap awal itu tidak menunjukkan gejala klinis yang khas. Namun dengan pemeriksaan darah, pasien bisa ketahuan, bisa kita periksakan gula darah dan HbA1c-nya, maka ketahuanlah diagnosisnya. Atau selain membantu menegakkan diagnosis, juga bisa mendukung gejala klinis atau diagnosis klinis. Misalnya pasien masuk ke unit gawat darurat dengan keluhan nyeri dada. Nah, bisa kita periksakan enzim jantungnya. Jika memang terdapat peningkatan enzim jantung, maka yang mendukunglah kondisi klinis nyeri dada tersebut berarti memang gara-gara jantungnya. Nah, makanya penting pemeriksaan laboratorium. Jadi untuk menegakkan suatu kasus ya atau diagnosa suatu penyakit ya itu yang lebih akurat gitu ya, Bu Dokter ya. Ketimbang gejala-gejala yang mungkin ditunjukkan melewat respon tubuh gitu. Ditambah dengan gejala, tetap harus ditambah dengan gejala. Ya. Jadi gejala diiringi dengan disertai dengan pemeriksaan laboratorium. Oke, jadi untuk peran dokter patologi sendiri gitu ya, di balik layar kah dalam proses menegakkan diagnosis tersebut ya, atau mungkin emang berada di garda paling terdepan gitu? Jadi dokter spesialis patologi klinik ini jelas di belakang layar di balik layar tidak berhadapan langsung dengan pasien. Peran kami di laboratorium itu mengawasi jenis pemeriksaannya, apakah sudah tepat dan relevan. Lalu kami mengawasi prosedur pemeriksaan, mulai dari pengambilan sampel, kondisi sampelnya, lalu kontrol alat otomatis apakah sudah bisa running sampel atau tidak, hingga kami memvalidasi hasil laboratorium untuk dilaporkan ke dokter klinis. Selain itu kami juga berperan berkonsultasi jika terdapat hasil laboratorium yang tidak sesuai klinis. Jadi kami berkonsultasi dengan dokter klinisnya apakah memang sesuai harapan atau tidak hasil labornya. Atau kami juga bisa memberikan saran jika dibutuhkan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Itu peran kami. Oke, di balik layar tetapi utama. Oke, jadi kalau untuk fasilitas ya Bu Dokter Raisa ya yang ada di laboratorium Rumah Sakit Umum Haji Hanafi ini ya. Jadi untuk laboratorium patologi klinisnya apakah sudah tersedia dengan lengkap atau mungkin masih 80% atau gimana gitu? Baik, untuk pemeriksaan laboratorium kita alhamdulillah sudah cukup lengkap. Kita bisa melakukan pemeriksaan hematologi, darah rutin, darah lengkap, laju endap darah untuk penanda radang atau gambaran darah tepi, retikulosit. Selain itu kita pemeriksaan fungsi hati yang sudah disinggung sedikit tadi, fungsi ginjal, kolesterol, asam urat. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan urin, feses, cairan rongga tubuh lainnya, atau pemeriksaan imunologi seperti penanda-penanda infeksi, kecurigaan tifus, demam berdarah, atau penanda-penanda tumor seperti kecurigaan tumor payudara, tumor ovarium bisa kita periksakan melalui darah di laboratorium RSUD Haji Hanafi. Oke, jadi kalau untuk fasilitas alat di laboratorium sudah sangat lengkap gitu ya, udah cukup lengkap lah seperti itu ya. Oke, pemirsa Bunga TV dimanapun berada ya, tentunya kalau untuk laboratorium yang ada di RSUD Haji Hanafi, kalau untuk kelengkapan alatnya sudah cukup lengkap dan tentunya sudah banyak banget rangkaian pemeriksaan yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita periksa dan kita cek langsung di RSUD Haji Hanafi ini. Jadi tidak harus jauh-jauh keluar daerah gitu ya, Bu Dokter ya, untuk mengambil sampel atau mau mengecek apapun gitu. Jadi fungsi hati, fungsi ginjal sudah bisa dicek di RSUD Haji Hanafi Muara Bungo. Baik, nanti kita akan berbincang kembali bersama Dokter Raisa, tetap di Bungo TV, selalu di hati.
Oke, pemirsa Bunga TV dimanapun berada ya, kembali lagi bersama saya dan Dr. Raisa ya. Tentu kita masih di set bersama RSUD Haji Hanafi Muara Bungo ya. Tentunya masih membahas mengenai transfusi darah, menyelamatkan nyawa seseorang lewat setetes harapan ya. Tentunya tadi kita Dr. Raisa sudah menjelaskan sedikit ya mengenai apa itu ya dari transfusi darah. Tapi kita mau lebih dalam lagi nih. Sebenarnya apa sih dok ya kalau untuk transfusi darah dan mengapa prosedur ini sebegitu pentingnya di dunia medis seperti itu? Kalau definisinya sendiri ya, Mbak, transfusi darah itu kan adalah prosedur memasukkan darah dari pendonor, seorang pendonor ke tubuh seorang penerima. Penerima ini kita sebut dengan resipien atau si pasien sendiri. Nah, melalui pembuluh darah. Kalau ditanya kenapa sangat penting, jelas sangat penting ya, karena transfusi darah ini bisa menyelamatkan nyawa. Misalnya pada pasien kecelakaan atau pasien operasi besar yang kehilangan darah cukup banyak. Jadi sangat penting sekali. Jadi sangat penting banget ya. Jadi kalau untuk alurnya sendiri tuh dok ya, kalau misalnya kalau mau transfusi darah dari mulai donor hingga sampai ke pasien itu seperti apa seperti itu alurnya gitu? Alurnya cukup panjang ya Mbak, panjang sekali. Kita mulai dari seleksi calon pendonor, di mana calon pendonor datang ke unit transfusi darah, diminta untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu, di mana kuesioner ini terdapat beberapa pertanyaan untuk memastikan kondisi calon pendonor ini benar-benar fit untuk menjadi pendonor. Termasuklah di sana ditanya apakah ada riwayat konsumsi obat-obatan seperti itu. Lalu kita periksa klinisnya, berat badan, kita lihat tekanan darahnya, nadi, lalu kita periksa hemoglobinnya apakah cukup untuk menjadi seorang pendonor. Setelah lolos dari seleksi, kita lanjutkan uji penyaringan. Uji penyaringan ini kita ambil sampel darah calon pendonor, kita ambil lalu kita periksakan di laboratorium unit transfusi darahnya. Itu kita periksakan penyakit-penyakit infeksi menular melalui transfusi darah atau kita kenal dengan IMLTD. Di mana itu penyakit yang diperiksakan itu ada HIV, hepatitis B, hepatitis C dan sifilis atau yang dikenal dengan raja singa ya. Nah, setelah lolos di penyaringan, barulah kita masuk ke pengambilan darah atau yang kita sebut dengan AFTAP. Setelah pengambilan darah, darahnya kita proses, kita pisah menjadi komponen-komponen, lalu kita simpan sesuai komponennya masing-masing. Jika ada permintaan dari ruang rawat inap, baru kita lakukan uji pratransfusi. Setelah lolos uji pratransfusi, baru darah bisa kita distribusikan ke ruang rawatan seperti itu. Oke, jadi panjang alurnya seperti Ibu Dokter ya. Jadi tidak sembarangan orang, berarti tidak semua orang bisa donor gitu ya Ibu Dokter? Iya, benar. Ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi pendonor. Nah, tapi kalau seandainya dok ya, ini berandai-andai lah ya, saya ada pasien yang urgent, yang kritis dan sangat membutuhkan darah. Sementara untuk stok darah sendiri nggak ada, misalnya anggap saja golongan darahnya misalnya B misalnya seperti itu, stok lagi nggak ada nih, lagi kosong. Nah, sementara kita kan mau mengambil darah nih dari si pendonor yang mungkin direkomendasikan oleh pihak keluarga gitu, apakah mungkin anaknya sendiri atau suami atau segala macam. Nah, itu prosesnya tetap melakukan hal yang sama ya? Benar, tetap benar. Juga kecuali ya? memang ada emergensi, tapi syaratnya harus ada stoknya kalau memang emergensi. Karena kalau memang kita tunggu itu akan memakan waktu sekitar lebih dari 6 jam atau bahkan 24 jam untuk mendapatkan komponen darah yang sesuai dengan apa yang diminta oleh klinisi seperti itu. Kalau untuk darah sendiri itu dia tidak memandang misalnya mohon maaf riwayat agama seperti itu. Gitu. Tidak ya dokter. Misalnya mau dia agama non Islam ke Islam itu nggak masalah ya. Tidak ada di syarat donor kita. Tidak ada di syarat donor seperti itu. Oke, yang penting pasien yang mau mendonorkan darah tersebut kriterianya sesuai ya, dan pastinya tidak akan mengambil darah yang pasien tersebut dia tidak memungkinkan untuk didonor gitu ya dok ya. Seseorang tidak mungkin kita makanya harus dipastikan dulu kondisinya fit gitu. Mulai dari berat badannya saja harus diperhatikan gitu ya dok ya. Dari usia dulu. Dari usia juga ya? Iya, usia juga. Usia 17 sampai 55 tahun yang kita terima sebagai pendonor darah. Nah, ada juga yang mengatakan dok, kalau seandainya, nih katanya nih, saya juga nggak tahu nih apakah itu mitos atau memang fakta gitu ya. Nah, kalau orang yang mendonorkan darah tersebut bisa mengurangi atau mengurangi resiko penyakit tidak menular lah seperti hipertensi, seperti gula. Apakah itu benar ya dok ya? Kalau tentang rajin itu, donor gitu istilahnya.
Sebenarnya memang ada dibahas ke arah sana, tapi masih dalam tahap penelitian. Maksudnya belum secara ilmiah disebarluaskan kalau itu salah satu manfaat dari donor darah gitu. Iya, Tapi memang kalau untuk menjaga kesehatan jantung bisa, itu dengan mengeluarkan kalau ada zat besi berlebih di tubuh kita keluarkan zat besi itu. Nah itu kan otomatis akan memberikan manfaat untuk pendonor tersebut gitu. Gitu ya. Jadi nggak masalah juga minimal donor darah itu harus ada jangkanya nggak dok? Kita harus donor minimal tuh 1 tahun sekali misal atau mungkin 6 bulan sekali gitu. Ada nggak waktunya atau apakah benar-benar diwajibkan atau bila dibutuhkan saja gitu? Idealnya memang jika memang mau melakukan donor darah, kalau jangka paling lama tidak dibatasi. Oh, tidak dibatasi. Ya, tapi kalau jangka paling cepat itu bisa 2 sampai 3 bulan tergantung jenis kelamin. Gitu. Kalau laki-laki bisa lebih cepat sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan juga tidak masalah. Perempuan paling cepat 3 bulan. Dengan frekuensi paling banyak 1 tahun itu kalau untuk laki-laki 6 kali dan perempuan 4 kali. Tapi jangka waktu paling lama tidak ditentukan. Gitu. Oke. Jadi kalau emang udah menjadi pendonor yang tetap misalnya seperti itu ya dok ya, berarti itu harus 3 bulan dulu, 3 bulan kemudian dia harus baru donor lagi gitu. Iya benar. Jadi kalau dalam setahun wanita hanya boleh 3 kali, berarti kalau laki-laki 6 kali, berarti laki-laki nggak harus 3 bulan gitu ya dok ya? Ya makanya itu bisa 2 bulan sekali. Iya. Tapi tetap ya lihat kondisi klinis di awal tadi, apakah kondisinya sudah fit, apakah hemoglobin HB-nya tadi udah cukup menjadi pendonor. Minimal kita 12,5. Kalau misalnya di bawah 12,5 tentu tidak jadi pendonor gitu. Jadi HB yang minimal itu 12 ya dok? 12,5 gram per desiliter. Di bawah itu pun kalau seandainya dibutuhkan sangat nggak boleh? Tidak boleh, karena kita tentu memandang keamanan pendonor juga ya, bukan memikirkan keselamatan pasien aja, tapi pendonornya juga pasiennya sembuh, yang ini malah sakit gitu ya dokter. Oke. Jadi HB itu harus 12,5 gitu. Minimal 12,5. Di bawah itu nggak boleh. Nah kalau seandainya resiko apa dok yang terjadi kepada si pendonor apabila HB-nya itu tidak di bawah, tidak sesuai yang sudah distandarkan, tetapi dia memaksakan untuk mendonor gitu. Ada nggak faktor resiko yang akan terjadi kepada si pendonor ini? Tentu ada ya resikonya Mbak. HB-nya aja kurang dari 12,5. Berarti kemungkinan kalau kita ambil lagi darah sekitar 350 plus minus 10% satu kantong itu, otomatis itu akan membuat kadar HB si pendonor menjadi lebih rendah. Apa gejala klinisnya mungkin bisa jadi ya otomatis anemia, bisa jadi sesak napas, sakit kepala, pingsan, nah seperti itu. Jadi itu tidak disarankan. Jadi emang harus dicek HB-nya dan si petugas pun juga memberi informasi kepada si pendonor. Oh, mohon maaf Pak, bahwasannya darahnya HB-nya nggak sesuai gitu ya. Oke ya. Nah, tadi kan dokter mengatakan juga bahwasannya komponen-komponen sel darah merah dan trombosit atau plasma itu kan harus dipisah-pisahkan gitu ya dokter. Mengapa darah itu perlu dipisah-pisahkan sesuai dengan komponen-komponennya gitu? Oke. Jadi di darah mungkin kita lihat dulu ya, di darah kan ada sel darah merah, ada trombosit, ada plasma, cairan plasma yang mengandung protein dan materi dan beberapa sel lainnya seperti itu. Nah, masing-masing ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Seperti sel darah merah itu dia bisa bertahan hidup pada suhu 2 sampai 6 derajat Celcius di dalam kantong darah. Sedangkan trombosit itu suhu optimalnya adalah 22 plus minus 2 derajat Celcius. Jadi jika kita menyimpannya dalam satu utuh dengan suhu yang tidak sesuai dengan karakter dia, otomatis itu akan memperburuk kualitas darah di dalam kantong gitu. Dan fungsinya pun berbeda. Seperti sel darah merah itu kita kenal dengan packed red cell ya, PRC itu sel darah merah. Nah itu tentu diberikan untuk pasien-pasien yang anemia atau kehilangan darah merah yang banyak. Lalu kalau trombosit itu kita kenalnya dengan trombosit konsentrat atau TC. Nah, TC itu kita peruntukkan untuk pasien-pasien yang mengalami penurunan jumlah trombosit atau mengalami gangguan fungsi trombosit. Misalnya untuk jumlah trombosit nih pasien-pasien demam berdarah,
trombositnya kan turun. Iya. Disertai dengan perdarahan aktif, misalnya ada mimisan, ada perdarahan gusi. Nah, itu kita berikannya TC. Kenapa tidak satu utuh ya? Pasiennya tidak butuh darah merah. Buat apa kita berikan darah merah? Jadi kita berikan spesifik sesuai indikasi dan kebutuhan pasiennya gitu. Oh gitu. Jadi pada dasarnya mereka sama-sama darah gitu ya. Iya, benar. Sama-sama plasma tetap darah, trombosit tetap darah, saudara mereka tetap darah gitu ya, dokter. Jadi mereka dipisah-pisahkan. Jadi kalau yang dibutuhkan itu golongan darah A misalnya, berarti dia harus lihat dulu darahnya yang A ini apa? Apakah trombosit? Apakah yang plasma? Oh gitu iya, ya dokter. apa, sel darah merah. Sel darah merah. Oke. Jadi emang ada kotak-kotaknya gitu. Berarti nggak digabung trombositnya ada, sel darah merahnya ada, plasmanya ada enggak gitu ya? Enggak. Oh iya. Tapi di suatu kasus kadang memang membutuhkan ketiga-tiganya. Iya, ketiga-tiganya. Jadi Tapi gimana kalau saat ini sudah sangat jarang. Udah rata-rata udah ke komponen, transfusinya per komponen, tidak whole blood gitu, darah utuh. Oh seperti itu. Ini baru tahu nih. Yang ada di pikiran saya selama ini, kita donor darah ya udah darah kita tuh udah dimasuk ke kantong, udah dimasuk ke dalam suhu pendingin lah seperti itu dokter. Jadi pada saat butuhnya golongan darah apa? A, ya udah ambil gitu. Oh, enggak, ternyata harus ada komponen-komponennya gitu. Ya dokter. Oh gitu. Tapi kalau seandainya butuhnya ketiga-tiganya, mereka sudah dipisahkan nih dok, ini. Jadi kalau dibutuhkan ketiga-tiganya digabungin gitu, atau gimana? Ada takaran-takarannya gitu ya? Ditransfusikan masing-masing. Selesaikan satu kantong, lanjut kantong lain gitu. Oh gitu. Ya. Oke, luar biasa. Kayak nggak cukup sama dokternya 1 jam. Oke, jadi kalau untuk tanggung jawab dokter patologi klinik gimana nih dok dalam transfusi darah? Pastinya dokter patologi klinik dong yang lebih punya apa istilahnya, apabila terjadi sesuatu ya dokter patologinya dong yang bertanggung jawab, kan seperti itu dok. Mungkin bisa dijelasin walaupun di balik layar tapi resikonya besar gitu ya dok. Iya benar sekali mbak. Jadi peran dokter spesialis patologi klinik di transfusi darah ini sebagai penjaga mutu dan keamanan. Nah, jadi kami harus memastikan nih bahwa kantong darah tersebut aman dan sesuai standar. Tidak berlebih jumlahnya, tidak kurang jumlahnya darah yang di dalam kantong, karena akan mempengaruhi kualitas kantong darah itu juga. Lalu kami harus memvalidasi hasil uji golongan darah dan uji silang serasi sebelum ditransfusikan ke pasien. Setelah itu kami juga bisa melakukan konsultasi dengan dokter klinis jika terdapat kasus-kasus reaksi transfusi gitu. Oke, jadi istilahnya itu memantau lah gitu ya. Iya, menjaga mutu lah agar tetap baik. Nah, kalau untuk darah yang sudah kita simpan itu dok, itu ada masa expire-nya nggak? Ibarat makanan nih kan ada expire tanggal atau beberapa tahun sekian harus nggak layak lagi. Kalau darah sendiri bagaimana dok? Kalau misalnya sudah lama tersimpan, apakah dalam jangka waktu berapa lama harus dibuang atau tidak bisa digunakan seperti itu? Bagus sekali pertanyaannya Mbak. Jadi karena tadi kita udah pisah per komponen, di mana kantong darah itu masing-masing sudah ada makanan untuk sel darah tertentu juga. Kantong sel darah merah itu tergantung makanannya. Jadi kalau untuk yang kita pakai di Rumah Sakit Hanafi, di UTDRS Hanafi, itu kita menggunakan kantong darah yang bisa bertahan selama 35 hari. Gitu, 35 hari selama suhu kulkas tetap terjaga di 4 plus minus 2 derajat Celcius. Dan kalau untuk trombosit TC, nah itu kita pakai itu bertahannya 3 sampai 5 hari seperti itu. Karena memang penyimpanan trombosit ini di suhu ruang, jadi dia lebih rentan terkontaminasi bakteri. Nah, kita tidak inginkan kantong yang sudah terkontaminasi bakteri kita transfusikan kepada pasien. Pasiennya bisa demam, bisa infeksi yang lain sebagainya. Jadi itu karena dia suhu ruang, jadi waktunya lebih pendek 3 sampai 5 hari, sedangkan sel darah merah itu 35 hari masih bisa kita gunakan. Tapi jarang sih, karena perputaran stok darah kita lumayan cepat. Gitu. Sejauh ini belum ada yang sampai expired seperti itu. Iya. Oh, saya kira bisa bertahan 3 bulan atau 6 bulan. Enggak ya dok ya? Jadi hari hitungannya ya? Hari, iya. Bahkan yang kalau untuk yang trombosit tadi cuma 3 sampai 4 hari gitu ya? 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari jangka waktunya. Jadi stok, makanya nggak bisa stok itu banyak-banyak gitu ya dokter ya? Karena masa ketahanan itu juga nggak lama gitu. Iya benar. Oke. Nah, jadi bagaimana dokter patologi memastikan nih kecocokan donor darah dan si penerima gitu. Itu tadi alurnya tadi ya dok ya. Iya benar. Jawab sendiri, nanya sendiri gitu.
Mungkin bisa dijelasin juga dok yang lebih rincinya biar pemirsa Bunga TV tahu gitu. Jadi setelah ada permintaan darah dari ruangan, spesialis patologi klinik berkolaborasi dengan analis laboratorium di UTDRS atau teknisi transfusi darah di UTDRS. Kami melakukan serangkaian pemeriksaan laboratorium sebelum mengeluarkan darah. Pertama, kami melakukan pemeriksaan golongan darah. Kami periksa golongan darah pasien, kami periksa golongan darah pendonor. Apakah sudah sesuai atau belum? Seperti itu. Karena kalau tidak sesuai tidak bisa nih, harus sesuai terlebih dahulu. Setelah uji golongan darah, kami lanjutkan ke uji silang serasi atau uji cross match namanya, di mana darah pendonor dengan darah pasien direaksikan untuk melihat apakah ketika darah donor ditransfusikan ke pasien akan menimbulkan reaksi. Nah, jika memang sudah lolos, barulah darah bisa kita keluarkan gitu. Jadi berarti harus ada DP-nya dulu istilahnya gitu ya, dicoba dulu gitu ya. Kita coba dulu ditabung, kalau oke, baru kita berikan ke tubuh pasiennya gitu. Iya. Oke. Jadi emang ada apa namanya, ibaratnya kita apa istilahnya di sini aku lupa, udah lama nggak megang di pelayanan. Apa namanya dok ya? Jadi sebelum dikasih obat ini di skin test ya, skin test gitu. Jadi sama seperti itulah gitu ya dok kita ya. coba dulu sebelum kita masukin semuanya. Oke. Ya, jadi itu ya untuk alur dari transfusi darah, nggak sembarang saja, nggak semua orang bisa donor, harus benar-benar diikuti protapnya, diikuti alurnya dan prosedurnya. Sesuai nggak si penerima dengan si pendonor ya. Jadi kalau seandainya si penerimanya butuhnya darah B, si pendonornya darahnya bukan B, ada B plus, B apa seperti itu ya dok ya. Jadi emang harus dicocokin. Kalau emang nggak cocok ya nggak bisa. Harus cari si pendonor yang sesuai dengan si yang dibutuhkan oleh si penerima ya. Oke pemirsa Bunga TV, nanti kita berbincang kembali bersama Dr. Raisa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bunga TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bunga TV dimanapun berada ya, kita masih lanjut obrolan kita bersama Dr. Raisa di segmen ketiga ya. Ini lebih ke edukasi dan pemahaman masyarakat lah. Karena saya aja sebagai masyarakat ya, selama ini pemahaman saya hanya sesimpel-simpel itu ternyata gitu kan. Jadi harus benar-benar kita probing, harus benar-benar kita mencari tahu gitu kan. Bahwasannya jangan beranggapan oh mau donor lah gitu. Jadi nggak bisa sembarang-sembarang juga kalau kita mau donor gitu. Jadi harus benar-benar dilihat dulu dari spek tubuh kita bagaimana, kondisi tubuh kita bagaimana, keadaan tubuh kita bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita mendonor untuk seseorang ternyata tubuh kita sendiri tidak sesuai, dan itu pastinya ada resiko buat tubuh kita gitu ya dokter ya. Oke. Jadi kapan sih seseorang yang biasanya dok membutuhkan transfusi darah? Apakah gimana ya, harus drop dulu gitu ya dok, atau memang ada anjuran atau jadwalnya seperti itu dok ya? Okay. Kalau ditanya jadwalnya tentu balik ke masing-masing kasus ya. Iya, kasusnya apa dulu ya. Tapi secara umum memang transfusi darah ini dibutuhkan untuk pasien yang kehilangan darah banyak atau tubuhnya tidak bisa memproduksi komponen darah secara cukup. Seperti itu. Mungkin seperti pasien talasemia di mana sel darah merahnya cepat pecah, jadi dia membutuhkan transfusi darah yang rutin seperti itu. Atau pasien-pasien yang kecelakaan, operasi besar tadi, atau pasien kemoterapi di mana obat-obat kemonya bisa menghancurkan sel-sel termasuk sel darah sehingga membutuhkan transfusi juga. Atau pasien-pasien dengan gangguan pembekuan darah. Nah, kalau gitu ya kita berikan bukan PRC ya, tapi trombosit konsentrat atau plasma yang kita berikan. Nah, jadi memang transfusi bukan cuma sekedar darah rendah atau ya anemia, tidak. Tapi kita sesuaikan lagi dengan kondisi pasiennya masing-masing. Iya, jadi kasusnya apa dulu gitu. Benar. Ya. Kasusnya lain ya dilakasi lain. Jadi kalau ditanya kapan seseorang biasanya membutuhkan darah, ya pastinya sesuai dengan indikasi, sesuai dengan kasus yang dihadapin oleh si pasien itu sendiri gitu ya. Nah, apa sih yang harus diketahui dok oleh masyarakat tentang menjadi pendonor darah ya? Mungkin tadi juga sudah jelaskan juga sama dokter Raisa juga ya. Yang pastinya pesan apa sih dok yang ingin dokter sampaikan agar masyarakat lebih peduli nih terhadap donor darah dan memahami peran penting dari patologi klinik ini sendiri? Untuk menjadi pendonor darah,
masyarakat harus tahu nih bahwa donor darah itu aman, gitu. Kita menggunakan jarum yang sekali pakai, kantong sekali pakai, tidak berbagi dengan orang-orang lainnya. Dan juga masyarakat harus tahu bahwa donor darah ini mempunyai banyak manfaat, ya. Manfaatnya mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis. Kita tahu berapa kadar hemoglobin kita, kita tahu apakah kita menderita penyakit IMLTD tadi, HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Nah, itu kan pemeriksaan kesehatan gratis ya, Mbak. Nah, selain itu kita juga menstimulasi tubuh kita apakah untuk dengan mendonorkan darah kita bisa memproduksi sel darah merah yang baru, jadi sirkulasi darah otomatis lebih optimal. Selain itu tentu ada manfaat psikologis dan sosial ya, dimana kita merasa puas dengan berbuat baik dan kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain gitu. Pesannya untuk masyarakat biar lebih peduli terhadap donor, ya jangan sampai ada keluarga yang membutuhkan, baru kita menjadi donor darah, menjadi pendonor darah. Nah, cobalah kita jadikan donor darah itu sebagai gaya hidup kita untuk peduli terhadap sesama, seperti itu. Dan untuk memahami peran patologi klinis ya, mungkin kami tidak terlihat langsung di depan pasien, tidak di ruang operasi, tidak di UGD, kami di balik layar. Tapi insya Allah kami selalu menjamin bahwa setiap tetes darah tersebut aman dan sesuai dengan standarnya. Oke. Jadi si pendonor itu nanti akan diedukasi gitu ya, Dok? Benar. Ya? Bahwa, oh, kamu ada ini, lo ada ini gitu ya. Benar. Jadi semuanya bakal tahu tentang ya. kondisi tubuh kita. Jika memang di uji saringnya ada yang positif HIV misalnya, maka kami akan memanggil pendonor. Saya akan mengedukasi bahwa Pak dari hasil ini, Bapak ini, jadi kita anjurkan untuk rujuk konsultasi ke spesialis atau ke dokter umum yang lain seperti itu. Kan screening gratis. Biasanya kalau kita coba aja kalau kita mau cek gula harus apa dulu gitu ya, Dok ya. Kalau di luaran ada nominalnya atau mungkin mau cek kolesterol. Nah, dengan adanya kita melakukan donor darah, paling tidak kita bisa nih termasuk fungsi hati juga bisa terlihat juga di sana ya, Dok. Oh enggak, kalau itu enggak kita periksain. Iya. Cuma hemoglobin dengan 4 penyakit tadi. Oke. Dan yang pastinya itu kembali ke diri seseorang lah gitu ya, Dok. Berarti kita kan udah menjadi kayak mana sudah menolong seseorang lah gitu dalam keterpurukannya atau mungkin dalam yang benar ya seperti yang setetes darah tadi bisa menyelamatkan nyawa seseorang gitu kan. Itu artinya kita merasa sesuatu rasa yang luar biasa lah gitu ya, Dok ya. Bisa membantu orang dan bisa menyelamatkan orang ya, walaupun nanti itu yang membalas adalah yang di atas gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Jadi kalau untuk resiko ya dari transfusi darah ini ada nggak resiko yang signifikan gitu ya, Dok ya, yang terjadi kepada si pendonor? Gitu. Untuk transfusi darah, transfusi darah berarti resiko terhadap yang pasien. Si pendonor. Resiko donor darah berarti. Oh, kalau resiko donor darah ada ya? Sangat jarang. Paling kalau memang ada ya lebam seperti itu, tapi nanti akan hilang dengan sendirinya. Benar. Bisa kita kompres hangat atau yang lainnya seperti itu. Kalau untuk si penerimanya sendiri gimana, Dok? Kalau untuk resiko terhadap pasien dari transfusi darah, resikonya sebenarnya udah sangat diminimalisir dengan pemeriksaan, screening, pengawasan yang sangat ketat dan panjang tadi ya. Tapi memang pasti masih adalah resiko-resiko kecil seperti reaksi alergi ringan, seperti gatal-gatal atau panas demam. Juga ada yang nggak panas gitu ya, Dok? Benar, merasa panas gitu. Atau bisa terjadi memang reaksi yang lebih berat, misalnya hemolisis, pecah sel darah merahnya gitu. Atau infeksi menular tadi mungkin masih ada yang tertular, atau kelebihan cairan karena jumlah darahnya tidak tepat gitu. Tapi ya kembali lagi, semua resiko itu sudah terminimalisir karena kita sudah melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat saat ini terhadap kantong-kantong darah itu gitu. Seperti yang tadi kita bahas, mungkin memang ada resiko penularan penyakit infeksi, tapi dengan melakukan prosedur yang benar, IMLTD kita jalan, uji saring kita jalan, ya insya Allah itu sudah tidak terjadi lagi. Ya. Oke, jadi kalau untuk darah seseorang yang bergabung dengan darah yang si penerima sama si pendonornya nanti dia akan bersatu gitu ya, Dok ya?
Bersatu di pembuluh darah. Iya, bersatu di pembuluh darah. Nggak dipisah-pisah kan, darah biru, darah merah nggak gitu ya? Oh. Oke ya. Jadi nggak ada darah biru sama darah merah-merah, semua darahnya. Ya, yang ada tuh plasmanya, sel darah merahnya, sama trombositnya. Itu beda-beda komponennya gitu ya. Nah, kalau untuk cara tim medis sendiri, Dok, tim medis untuk mencegah atau menangani reaksi transfusi yang terjadi kepada si pasien yang setelah menerima gitu darah dari si pendonor gitu. Jadi berarti masih bisa kita mengantisipasi hal tersebut gitu ya, Dok? Bisa banget. Kalau misalnya memang terjadi reaksi transfusi, tentu proses transfusi tersebut harus di stop karena darah tidak boleh masuk lagi. Respon langsung darah itu ditransfusi langsung ada respon ke tubuh gitu langsung. Bisa jadi jika memang ya kita tidak tahu ya, reaksi transfusi ini termasuk ke kejadian yang tidak bisa kita prediksi. Nah, tapi karena dengan pengawasan perawat di ruangan saat transfusi, nah jika memang tampak pasien mukanya merah atau jadi sesak napas atau yang lain sebagainya, transfusi harus langsung kita stop. Lalu kita evaluasi lagi pasiennya, apakah perlu obat anti alergi atau jika memang terjadi kejadian gejala yang lebih berat lagi, nah itu akan ditelusuri lebih lanjut apa penyebabnya dan sejauh apa efeknya pada pasien ini gitu. Oke, jadi nih ada juga nih, Dok, kalau kata mitos ya, kalau kata orang, kata masyarakat juga yang mengatakan bahwasannya kalau kita menerima donoran darah dari seseorang yang mungkin notabene bukan dari keluarga kita atau mungkin dari orang lah seperti itu ya, biasanya kalau kita butuh donor darah kan siapapun mau donor silahkan gitu ya, Dok ya. Nah, katanya kita bisa mewariskan sifatnya ya dari donor gitu. Jadi kalau awalnya si orang yang menerima itu dia nggak emosi, setelah dia dapat donor darah dari orang yang mungkin emosional, dia bisa ngikutin sifatnya gitu, bener ya, Dok ya? Nggak, itu murni mitos ya. Murni mitos itu. Kalau memang mau merubah sifat, otomatis kita harus transfer materi genetik atau DNA ya. Kalau kita lihat lagi darah ini, sel darah merah, eritrosit itu sudah tidak ada DNA. Plasma itu juga tidak ada. Trombosit juga tidak ada. Ada sedikit sel darah putih mengandung sedikit DNA, tapi itu juga tidak cukup untuk mengubah sifat pasien. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan hal-hal mistis seperti ini. Aku nggak mau didonor sama dia, suka pelit orangnya gitu. Enggak ya, Dok ya. Oke, jadi nggak ada lah ya yang mengatakan bahwasanya didonor sama orang yang pelit nanti kita jadi pelit. Enggak, itu mitos. Benar. Yang penting sekarang nyawa kita tertolong, nyawa kita terselamatkan, yang si pendonor ikhlas, yang menerima pun juga ikhlas seperti itu ya, Dokter ya. Benar ya. Jadi si pendonor sehat, yang didonor pun juga sehat, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, pemirsa Bunga TV, nanti kita akan lanjut kembali di segmen terakhir kita bersama Dokter Raisa ya. Jadi jangan pilih-pilih untuk menerima pendonor dan jangan pilih-pilih untuk mendonor gitu. Tetap di Bunga TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bunga TV ya, kita masih akan melanjut obrolan kita bersama Dokter Raisa ya, tentu masih di program kita Sehat Bersama RSUD Haji Nafi Muara Bungo ya. Nah, yang pasti ini kita lebih ke apa lagi ya, fasilitasnya, kolaborasi tim medis dalam transfusi darah ya. Yang pastinya nggak bisa dong Dokter Raisa sendirian bekerja, harus ada kolaborasi juga gitu ya, Dok ya, dengan tim-tim medis yang lainnya. Nah, kalau untuk tantangan, Dok, ada nggak tantangan terbesar dalam menyediakan darah yang cukup aman di rumah sakit gitu? Itu memang benar-benar menjadi tantangan untuk menyediakan darah yang cukup. Ketersediaan stok darah di UTDRS Hanafi ini khususnya itu sangat sulit untuk memenuhi stok darah. Mungkin kalau saya boleh kasih gambaran ya, dalam 1 bulan kita itu menerima permintaan kantong darah sekitar 500 kantong. Tapi pendonor sukarela kita hanya 15 sampai 20 orang per bulan. Itu tentu tidak terkejar ya dengan hal seperti itu. Nah, itu memang masih menjadi PR sekali. Itu tantangan terbesar kita untuk menyediakan stok darah yang cukup untuk pasien. Jadi itu upaya apa yang dilakukan gitu, Dok, agar yang dibutuhkan tersebut terpenuhi gitu? Kita rutin melakukan mobile unit
Mobile unit, iya. Mobile unit ini adalah kegiatan donor darah di luar gedung. Jadi kita membawa tim kita, ada teknisi transfusi darahnya, ada analis laboratoriumnya, dengan semua perangkat pengambilan darah, seleksi donor itu pergi keluar, bisa ke instansi pemerintahan, bisa ke perusahaan. Nah, itu lumayan menambah stok kita seperti itu. Oke. Lumayan banyak ya stok yang harus dibutuhkan dalam 1 bulan gitu ya dokter. Sementara si pendonor yang sukarela ya hanya hitungan puluhan ya, 15-an dan sampai 20-an gitu. Jadi mungkin dari kita ya ataupun si pendengar Bunga TV yang lagi dengerin kita, mungkin kalau emang berniat ya untuk mendonorkan darah gitu ya dok ya, mungkin bisa langsung ke RSUD Haji Nafi gitu ya dok UTDRS. untuk bisa menyumbangkan darahnya secara sukarela untuk menyelamatkan nyawa seseorang ya, dan agar stok darah yang ada di RSUD ini bisa terpenuhi gitu ya dok ya, bisa terpenuhi dan bisa mencukupi dari kebutuhan-kebutuhan si pasien sendiri. Jadi kalau untuk tantangan terbesar itu sangat besar sekali, dan saya aja pun rasanya kayak kayaknya bakal mungkin gitu ya dok ya, rumit sepertinya. Oke. Jadi kalau untuk kerjasama nih dok, kerjasama yang tadi kan ada mobile ya, mobile unit ya. Jadi mungkin ada nggak kerjasama antara rumah sakit dengan PMI ya, atau mungkin dengan instansi lainnya yang dalam membutuhkan kebutuhan darah ini gitu? Kalau untuk rutin ya bisa dikatakan rutin, tapi tidak terjadwal memang Mbak. Jadi UTDRS memang berkolaborasi dengan PMI untuk melaksanakan mobile unit itu. Nah, jika memang ada kegiatan misalnya di suatu instansi pemerintahan memperingati hari sesuatu, nah akhirnya ya kita datanglah ke sana seperti itu. Atau di beberapa perusahaan di sekitar juga banyak yang mengundang kita gitu. Ya, kolaborasinya cukup baik, alhamdulillah. Tapi memang masih menjadi PR ketersediaan stok darah itu, karena memang pendonor sukarela itu yang rendah. Rendah ya dok ya. Iya. Dan saya juga banyak juga ngelihat kayak perusahaan-perusahaan swasta yang mereka misalnya melaksanakan anniversary-nya ya. Terus mereka mengadakan kegiatan bakti donor darah gratis gitu ya. Oke, itu suatu upaya juga ya dok ya, suatu upaya, dan pastinya di kegiatan seperti itu biasanya banyak ya yang mau mendonor, dan bahkan kalau udah seperti itu dipubliskan ya mereka kan jadi tahu gitu dok. Sebenarnya bukan mereka nggak mau, cuman mereka tuh alurnya aja bingung gimana nih caranya kan gitu. Selama ini kan kita kalau tahu seseorang yang ada orang yang butuh donor darah nih, di share di status misalnya kayak gitu kan, butuh donor darahnya B gitu. Jadi siapa yang ada baru mereka mau mendonor. Tapi kalau diadakan suatu kegiatan ataupun seperti acara-acara tertentu, jadi melihat keramaian itu kayak oh iya ya ada ya. Atau mungkin bisa di kayak di Car Free Day ya. Car Free Day ya. Itu kan banyak tuh masyarakatnya. Mana tahu dengan adanya kegiatan sosialisasi kita di sana kan bisa memicu mereka atau memancing mereka untuk mau dong donor darah, ternyata manfaatnya banyak loh kayak gitu. Kan gitu. Masyarakat kan biasanya harus ada stigma seperti itu dulu, viral dulu. Gitu ya, harus viral dulu baru gitu. Oke, berarti kalau untuk kerjasama ada ya dok ya? Ada ya. Nah, kalau untuk menurut Dokter Raisa sendiri nih, apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan kolaborasi tim medis agar layanan transfusi tadi semakin baik lah. Jadi, apakah ada MOU tersendiri dengan instansi terkait atau mungkin emang pada saat momen-momen tertentu saja gitu? Sebaiknya memang ada MOU dijadwalkan ya. Mungkin seperti ya interval donor darah tadi. Mungkin kita jadwalkan 3 bulan sekali. Tapi ya memang kita harus memasukkan proposal terlebih dahulu, atau ya syukur-syukur memang dari instansi pemerintah yang memanggil kita per 3 bulan sekali. Tidak harus 1 tahun sekali setiap ulang tahun ya, 3 bulan sekali juga tidak apa-apa. Kami dengan senang hati turun menjemput darahnya. Cuma sejauh ini ya memang masih sangat minim. Itu yang perlu kita informasikan nih. Yang perlu kita informasikan bahwasannya setiap perusahaan ataupun instansi manapun lah seperti itu ya, nggak mesti harus anniversary dulu baru ngadain acara. Yang mana tahu ada family gathering gitu ya, atau mungkin ada ya acara-acara lainnya lah seperti gathering dan segala macam, bisa lah ya untuk menghubungi RSUD Haji Nafi dan mereka bersedia gitu ya dok ya. Pasti mereka akan menturun langsung menjemput bola seperti itu, bukan bola yang diambil tapi darah gitu. Oke, jadi upaya dari Dokter Raisa
kita selaku penanggung jawab pastinya sudah dilaksanakan, sudah dilakukannya. Kita berdoa saja semoga stok darah untuk di RSUD Haji Nafi selalu tercukupi. Dan doa yang paling terpenting itu adalah mendoakan agar semuanya sehat gitu ya dok. Benar. Mendoakan semuanya sehat, tidak butuh donor darah dan sehat-sehat, dihindarkan dari berbagai macam penyakit, apapun lah itu penyakitnya gitu ya dok. Oke, pertanyaan terakhir gitu dok. Apa sih yang dibagikan? Mungkin dokter bisa memberikan pesan kepada masyarakat atau himbauan lah tentang pentingnya donor darah dan memahami untuk transfusi darah. Gitu. Jadi donor darah ini jangan tunggu diminta, ya, jangan tunggu diminta, tapi jadilah pendonor sukarela. Karena setetes darah memang sangat berharga ya, bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Dan untuk transfusi darah itu tenang saja, bukan sesuatu yang menakutkan, itu prosedur medis yang aman dan menyelamatkan. Dan tentu saja bukan hanya soal darah, tapi soal sistem kerja yang aman, terkoordinasi dan didukung oleh banyak tim medis di balik layarnya. Seperti itu ya, jadi seperti itu, jadilah pendonor yang sukarela, tidak harus diminta tapi memberilah, seperti lebih baik tangan kita di atas ya dok ya, memberi daripada kita diminta-minta seperti itu. Tapi yang perlu diketahui juga untuk masyarakat Kabupaten Bungo bahwasannya ya, transfusi darah itu sudah dilakukan sesuai dengan protapnya, sesuai dengan prosedurnya, alat-alatnya pun juga baru dan tidak ibaratnya kayak habis pakai gitu ya dok ya. Jadi dari pasien A dengan pasien B itu alatnya proses pengambilan itu pasti beda, tidak menggunakan jarum yang sama ya. Jadi aman dan tidak beresiko juga kepada si pendonor ya. Jadi hilangkan stigma kita, nanti kalau kita donor jarumnya bersama-sama. Enggak, jarumnya beda, setiap orang satu jarum, setiap orang lain lagi untuk proses pengambilannya ya. Jadi aman, terkendali dan prosesnya pun juga sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh peraturan-peraturan dari Rumah Sakit Umum Haji Nafi gitu ya dok. Benar. Oke ya. Baik, terima kasih Dokter Raisa atas waktu dan partisipasinya yang sudah bersedia untuk bisa berdiskusi bersama kita di program kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah dokter sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke. Kapan-kapan kalau diundang bersedia lagi dokter ya. Kalau bisa kita kolaborasi sama Dokter Iqbal ya. Oke, kalau gitu kami berdua pamit dari Ruang Dengar pemirsa Bungo TV. Saya selaku pembawa acara dan Dokter Raisa juga sebagai narasumber kita pada hari ini. Kami berdua pamit undur dan akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.